sejahtera bagi kita semuanya. Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini, saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kolegi ilmu pemerintahan, kembali lagi dengan saya Rahman Syarul Awal di YouTube channel Ilmu Pemerintahan UMM. Pagi ini kita akan berbincang tentang terorisme dan mengenai terorisme dan radikalisme. Pagi ini saya bersama dengan pakar keislaman dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya duduk bersama dengan Pak Pradana Boy. Selamat pagi Pak Boy. Pagi Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, tahun 2020 kita kan terfokus dengan COVID-19 dan vaksinasi ya. Ya. Kemudian setelah itu kita dikagetkan dengan adanya teror. Ya. Di Gereja Katedral di Makassar, kemudian teror di Mabes Polri. Ya. Dari situ bagaimana pendapat Bapak mengenai radikalisme dan terorisme yang baru-baru ini terjadi di Indonesia ini? Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya lepas sebentar ya. Jadi pakai aja. Ya. Nanti kalau ini kita pakai lagi. Terorisme ini memang sesuatu yang tidak pernah mati. Terorisme itu kan tindakan ya. Tapi di belakang tindakan itu ada ideologi. Nah, ideologi yang suka menghadirkan teror itu umumnya disebut dengan radikalisme. Nah, sebagai ideologi, radikalisme itu ya tidak pernah mati. Karena memang ideologi itu sulit sekali dimatikan dalam keyakinan manusia gitu. Nah, lalu kenapa tiba-tiba terjadi sekarang gitu? Nah, disinilah saya sering mengutip pandangan-pandangan para ahli radikalisme dan teror yang menyebut bahwa kata teror itu memang mengerikan gitu ya. Kata radikal itu memang pejoratif atau negatif. Tapi ternyata para pakar menyebut jangan beranggapan bahwa lalu para teroris itu selalu berpenampilan sangar. Nah, gitu. Menakutkan dan kelihatan seperti hendak melakukan ya katakanlah tindakan kekerasan. Bahkan di antara mereka bergaya klimis, pakai celana jeans, ya ala barat, katakanlah begitu, meskipun pada umumnya sering dianggap sebagai anti barat. Jadi dalam situasi yang seperti itu, lalu kita ini melihat adanya ada hal yang patut diketahui bersama. Saya sendiri pernah mengalami satu peristiwa yang menurut saya adalah ini cara pandang yang salah terhadap persoalan kekerasan atas nama apapun ya, atau radikalisme atau terorisme. Saat itu saya sebagai istilahnya itu International Fellow. International Fellow itu ya mungkin katakanlah anggota internasional gitu ya. Untuk sebuah organisasi, untuk sebuah lembaga yang namanya King Abdullah bin Abdul Aziz Center, King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. Singkatannya KAICID. Itu sebuah lembaga yang didirikan oleh Saudi Arabia yang didedikasikan untuk istilah bahasa Inggrisnya itu fostering religious pluralism and dialogue gitu ya, memperkuat atau menyebarkan dialog agama dan perdamaian. Itu pusatnya di Austria itu. Di Austria. Tapi yang mendirikan Arab Saudi, tapi ada di Austria. Nah, didukung oleh negara Spanyol dan Vatikan. Nah, sebagai fellow, karena ini berkaitan dengan agama, sehingga kami sering disebut saja untuk bahasa Indonesia itu Duta Perdamaian Agama Dunia gitu.
Isinya ada 24 orang dari seluruh dunia, rata-rata usianya 40 ke bawah. Saat itu masih saya usia 40-an ke bawah gitu. Ada satu momen ketika kami mengadakan fieldwork ya dan training di Malaysia. Lalu kami menghadiri tempat-tempat agama-agama yang ada di Malaysia. Misalnya ada ya tentu masjid ya Malaysia Muslim besar. Tapi di Malaysia itu ada satu tempat yang namanya Batu Cave. Batu Cave itu pusat peradaban Hindu. Nah, kami sebenarnya mau ketemu dengan pemimpin agama Hindu yang berada di Batu Cave itu. Begitu ada kawan saya dari Lebanon, dia berpakaian gini-gini itu ya, yang itu jubahnya hitam, gitu, jenggotnya panjang. Kelihatan seperti radikal ya kan? Kalau ciri fisiknya, padahal jauh dari radikal. Loh, kami yang kumpul itu rata-rata para pemimpin agama, mereka menyebutnya begitu, para pemimpin agama usia 40-an tahun ke bawah yang berpikiran terbuka. Jadi, nah teman saya yang dari Lebanon ini kan tidak ikut jalan-jalan dulu, tapi dia langsung menuju kantor tempat kami akan bertemu dengan para pemimpin Hindu itu. Ternyata dia ditahan oleh staf keamanan di situ. Karena itu tadi. Ditahan kenapa? Jangan-jangan ada teroris. Karena berpakaian. Karena pakaian itu tadi. Oh iya. Kami semua kaget, kemudian saya datang, saya tanya, kenapa Anda tetap di pintu ini? Ya saya nggak boleh masuk. Kalau saya dan kawan-kawan yang lain memang ikut naik ya ke Batu Cave. Itu ada satu tempat peribadatan Hindu yang memang layak dilihat itulah. Karena kami ini para duta perdamaian agama kan mesti tahu itu. Lah dia nggak ikut tapi terhenti gitu. Setelah saya turun kemudian tahu, kenapa kamu di sini? Saya nggak boleh masuk. Lalu kita ngobrol dengan, kenapa nggak boleh masuk? Ya kami kan takut dia teroris. Nah kami semuanya tertawa karena justru dalam teori radikalisme dan terorisme nggak mungkin teroris itu berpakaian begitu, gitu loh maksudnya. Karena kalau sudah begitu langsung kelihatan. Seperti kasus teman saya dari Lebanon yang kami ada acara di Malaysia itu, gitu ya. Dalam konteks itu. Nah sehingga maksud saya adalah karena begitu itu maka mereka sangat pandai memanfaat kelengahan masyarakat. Kita tadi sudah disebutkan fokus pada penanganan COVID. Saya punya kecurigaan justru itulah yang dilihat sebagai kelengahan. Kelengahan dari kita. Kelengahan masyarakat ya. Karena semua fokus pada COVID mungkin agak lupa dengan isu radikalisme. Atau tidak ingat secara kognitif ya, tapi dalam konteks tindakan mungkin tidak terlalu karena semua orang fokus. Nah saya curiganya begitu, gitu loh. Jadi kenapa ini terjadi di tengah situasi yang seperti ini? Justru karena situasi seperti ini orang fokus pada penanganan satu masalah besar sehingga mereka memanfaatkan situasi. Nah jadi ada itu ya kondisi itu. Apalagi kalau saya merujuk kepada katakanlah pandangan mantan napiter ya, narapidana teroris seperti Ali Imran yang memang digunakan oleh pemerintah untuk sebagai juru bicara memberantas terorisme itu ya, karena dia pelaku dan lalu mengetahui bahwa tindakan itu tidak betul. Dia sering menyatakan apapun lah namanya, teroris, radikalis, fundamentalis, apapun, dia tidak peduli. Imran itu nggak peduli namanya apa, tapi dia ingin mengatakan apapun namanya, mereka itu hanya peduli pada satu hal, membuat kekacauan. Alasan kemakmuran kata dia, enggak juga. Kalau alasannya kemakmuran bukan, kata dia, yang mereka inginkan itu adalah chaos. Gitu aja itu. Jadi menurut kacau, gitu ya? Ingin kekacauan sampai tercapailah cita-cita mereka mendirikan negara Islam itu. Kalau ini ya, kalau kita bicara tentang jaringan teroris yang selama ini kita lihat, memang menghubungkan terorisme dengan satu agama tertentu tentu tidak baik ya. Tapi saya tadi mengutip Imran ya, mengatakan bahwa tidak ada urusan dengan kemakmuran sebenarnya. Kata dia, karena yang diinginkan itu hanya menebar ketakutan dan kekacauan. Nah kira-kira gitu konteksnya saya lihat. Jadi yang dimaksud teroris itu bukan dia yang berjubah hitam. Jadi bisa jadi mereka itu orang-orang yang
sama seperti kita ketika bertransaksi yang menggunakan uang itu, kemudian orang-orang yang menggunakan jeans, kemudian sama apa yang kita lakukan, Ya, yang seperti itu. ya itu bagian dari apa ya? Dari pengetahuan tentang terorisme radikalisme yang harus kita ketahui itu, bahwa jangan selalu beranggapan orang yang bertampang sangar, garang, apalagi lalu distigmatisasi dengan jenggot panjang, jubah hitam. Wah, tidak bisa begitu, karena prakteknya di banyak tempat mereka juga berbaur dengan orang-orang yang di pantai, katakanlah begitu. Mereka juga berbaur masuk mall gitu. Karena kalau itu tadi, kalau sudah pakai atribut yang berbeda, dengan mudah diketahui. Persis seperti kasus yang saya ceritakan dengan teman saya dari Lebanon dalam kapasitas kami sebagai duta perdamaian tadi itu. Gitu. Kemudian dari situ langkah pemerintah apa yang bisa lakukan untuk mengantisipasi terjadinya teroris? Saya kebetulan hari-hari ini sedang terlibat dalam sebuah konsorsium penelitian yang di sebuah konsorsium ini dipimpin atau diprakarsai oleh European University Institute Italia, Florence, Italia, dan temanya itu adalah tentang radikalisme, radikalisasi, globalisasi, sekularisasi. Nah, saya menulis laporan panjang tentang itu semuanya, dan salah satu yang selalu kita jadikan bahan kajian perbandingan itu adalah tentang Eropa dan Asia, perspektif Eropa dan Asia dalam menangani aneka macam persoalan termasuk radikalisme itu. Nah, yang saya tulis antara lain adalah pemerintah Indonesia sebenarnya cukup sistematis kalau menurut saya ya. Aneka macam usaha yang dilakukan itu cukup sistematis. Baik melalui kepolisian maupun sekarang TNI juga ada special force yang memang didirikan untuk menangani terorisme, yang dulu pernah didirikan kemudian berhenti sebentar lalu didirikan kembali kan, diaktifkan kembali. Lalu saya kira juga pada level itu oke, meskipun sering mendapatkan kritik ya, misalnya tentang coercive approach-nya itu pendekatan kekerasan, tapi ya kalau dipikir-pikir menghadapi extraordinary crime, kalau tidak dengan extraordinary approach kan ya sulit juga gitu. Nah, itu banyak yang berdebat. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa ternyata di luar itu ada juga usaha yang dilakukan pemerintah yang namanya moderasi keberagamaan. Moderasi keberagamaan. Nah, karena kalau radikalisme itu berbasis paham agama, maka itu kan bersumber dari pemahaman agama yang tidak moderat. Nah, gitu. Sehingga kita lihat di Kementerian Agama, bahkan dulu Prof. Din Samsudin ketika menjadi utusan khusus Presiden untuk perdamaian utusan khusus Presiden untuk dialog antar peradaban dan perdamaian itu kan menginisiasi yang disebut dengan high level consultation gitu. Jadi konsultasi tingkat tinggi antar pejabat negara di dunia ini untuk merumuskan yang disebut sebagai Bogor Message. Bogor Message itu isinya ya wasatiyah Islam, moderasi itu. Jadi artinya memang banyak orang memahami. Saya memahaminya secara salah. Misalnya kalau kita melihat situasi keberagamaan seperti yang sekarang ini, saya tiba-tiba satu ketika menerima WhatsApp dari kawan itu. Dia mengolok-olok lah intinya bahwa kalau melakukan moderasi agama itu nantinya beragama jadi longgar, jadi gini, jadi gitu. Sehingga dia ngirim satu gambar satir gitu ke saya. Kemudian dia bilang gara-gara moderasi Islam. Itu. Tapi saya lihat biasalah di media sosial orang kan nggak pakai logika gitu loh. Nah, sehingga saya saya tidak balas secara apa-apa, tapi saya bilang ada baiknya gambar ini Anda kirim ke Prof. Din Samsudin. Saya bilang gitu. Supaya karena saya bilang karena wasatiyah Islam itu salah satu pelopornya Prof. Din Samsudin. Yang artinya begitu seriusnya gitu, tidak hanya negara ini tapi juga elemen-elemen di dalam masyarakat non negara itu, masyarakat sipil, untuk
untuk menghadang yang disebut dengan radikalisme dan terorisme itu. Tapi itu tadi dalam bentuk moderasi ini lalu disalahpahami oleh orang bahwa ini artinya mengajak kita longgar beragama. Bukan begitu, tapi moderasi itu maknanya menempatkan pemahaman sesuai proporsi. Ya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek kan gitu. Nah mereka yang terlalu keras itu ya mungkin karena banyak persoalan. Sehingga kalau saya melihat sekali lagi usaha-usaha yang dilakukan pemerintah serius gitulah ya, serius karena ini menyangkut juga citra diri bangsa. Kita ini bangsa Indonesia kan dikenal sebagai toleran, bangsa yang murah senyum gitu ya. Mungkin senyumnya masih, tapi ternyata di balik senyum ada itu ada maksud tertentu misalnya. Sehingga ketika bom Bali pertama kali meledak itu kan lalu mengubah pandangan dunia tentang Indonesia gitu. Indonesia iya tapi Islam juga iya. Nah ini kan tentu sangat menyedihkan kita semuanya karena siapapun ya, Muslim manapun saya kira tidak setuju Islam disebut sebagai teroris. Gitu. Tapi kita juga tidak bisa menampik situasi atau fakta bahwa memang ada kelompok-kelompok di dalam Islam yang begitu gitu loh. Gitu ya. Nah, dari situ Bapak sebagai pakar Islam dan juga akademisi, bagaimana menangkal bahwa teroris ini lebih sering meneror kalangan milenial? Oke. Jadi begini, kenapa kalangan milenial dianggap rentan terhadap radikalisme? Itu tentu berkaitan dengan istilahnya itu mungkin ya istilahnya adalah berkaitan dengan perkembangan psikologis. Pada usia-usia remaja itu kan goncangan sering terjadi. Proses pencarian jati diri sering terjadi. Gitu. Nah pada proses itu kalau memang tidak ada yang mengawal ya bisa kemana-mana gitu. Sehingga pada proses itu lalu mereka mencari figur. Yang paling mudah itu memang figur-figur yang itu tadi extraordinary itu. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang itu? Kalau biasa-biasa aja kan kita nggak suka kan gitu. Mesti extraordinary itu. Nah yang extraordinary itu bisa macam-macam spektrumnya kan begitu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke. Nah sehingga kalau pas mereka melihat anak-anak yang di tengah goncang mencari identitas jati diri dan identitas terutama keagamaan, lalu menemukan tokoh-tokoh keagamaan yang jadi model, dan yang dijadikan model itu adalah yang extraordinary tadi itu, maka sangat mungkin bisa ke situ. Gitu. Itu sangat mudah sekali ya. Sangat rentan, sehingga menurut saya memang saya memang punya satu pandangan yang sering saya katakan dalam kaitannya dengan moderasi tadi itu ya. Orang itu bisa menjadi moderat itu bagaimana caranya? Teman-teman katakanlah kita ajak ngobrol dengan yang wawasannya luas dengan yang wawasannya sempit itu enak mana? Tentu enak dengan yang wawasannya luas. Bagaimana kita merasa nyaman? Karena wawasannya luas jadi luwes. Itu loh. Karena luas jadi luwes. Itu dia bisa menghargai pandangan orang, bisa menawarkan perspektif itu. Tapi yang pandangannya tunggal ya sudah hanya ini yang punya ini yang benar gitu. Nah maksud saya moderasi itu satu proses yang juga melibatkan proses yang lain yaitu literasi. Nah, gitu. Kalau literasinya kurang, nggak mungkin orang jadi moderat. Saya sudah ngamati di kalangan mahasiswa misalnya, yang kenceng-kenceng pandangannya tentang satu hal tertentu itu biasanya karena memang kebetulan dia baru baca satu hal itu. Nah, itu. Tapi yang bacanya banyak tidak begitu. Nah, maka ini tantangan kita semuanya memang perlu mengemas satu bukan hanya mengemas aneka ragam pemaham atau literasi dalam bidang apapun. Ini tidak hanya soal keagamaan kalau menurut saya. Agama itu satu elemen saja. Tapi juga literasi kebangsaan, literasi kemanusiaan yang lebih luas gitu. Tapi kemasannya mesti harus baik gitu sehingga anak-anak muda itu cenderung tertarik kan gitu. Jadi itu menurut saya memang pada level itu ada proses pencarian jati diri yang rentan
untuk mengikuti model. Nah, di exemplary role-nya itu kalau dia ketemu ya yang bagus ya bagus. Saya sendiri sering menggambarkan bagaimana saya ya. Dulu waktu SMA saya kebetulan karena terekspos dengan bacaan-bacaan yang dalam tanda petik cenderung keras itu, sehingga saya mendengar nama Nurcholish Madjid itu apa ya itu udah anti banget itu. Ya tapi karena saya hanya tahu itu, saya aktif di organisasi, tapi organisasi kami itu disuplai oleh seseorang dari kampung kami yang sudah merantau di luar itu dengan satu majalah, majalah yang berpaham tanda petik radikal tadi itu. Buku-bukunya juga begitu gitu. Lah namanya kami di kampung, di desa tidak punya akses lain selain itu, yaitu kita nikmati. Tapi lalu membentuk pemahaman saya, dan saya baru menyadari begitu saya kuliah sebagai mahasiswa di UMM, kemudian belajar banyak hal, saya mengalami kegagapan, kegagapan literasi gitu. Karena loh banyak ternyata ya. Berarti gitu loh. Nah, sehingga itu saya kira salah satu kuncinya di situ. Kemudian Pak Boy, apa yang dimaksud jihad dan sekarang ini pengaplikasian jihad itu bagaimana? Oke, ini menarik dan sangat penting ya. Saya merasa pemahaman tentang jihad itu tidak boleh dilepaskan dari satu kata lain yang akar katanya sama, yaitu ijtihad. Jadi kalau kita bicara tentang studi Islam gitu ya, diskursus dalam wacana keislaman itu ada jihad di satu sisi, tapi ada ijtihad di sisi yang lain. Ijtihad itu adalah sederhananya ya. Jadi kalau ada masalah-masalah di dalam masyarakat yang Quran dan hadis itu tidak menyebutnya secara eksplisit, ya pasti ada ya, karena zaman berkembang. Maka para ulama tetap harus menyelesaikannya. Tapi cara menyelesaikan masalah itu disebut dengan ijtihad. Oh, disebut ijtihad itu. Nah, ijtihad itu artinya mengerahkan segala daya pemikiran untuk memecahkan masalah baru. Nah, jihad di sisi lain ada. Jihad itu artinya kesungguhan. Nah, gitu. Kesungguhan. Nah, sehingga memang ada, mungkin kita perlu ngutip, ada satu pemikir yang sangat populer yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Dia menyebut jangan memisahkan ijtihad dari jihad dan ijtihad, dan sebaliknya. Dia mengatakan ijtihad itu adalah jihad pemikiran, sementara jihad itu adalah ijtihad tindakan. Nah, bagus sekali. Rumusannya bagus sekali dia. Jadi ijtihad itu adalah jihad pemikiran, ijtihad. Sementara jihad itu adalah ijtihad tindakan. Maknanya tidak bisa dipisah-pisah gitu. Nah, kadang-kadang orang lalu memisahkan. Jihad lalu dianggap sebagai ya semata-mata urusan menegakkan agama dengan kekerasan. Kan tidak bisa begitu. Sehingga tentu kita tidak mungkin menjelaskan secara komprehensif tentang jihad dan ijtihad ini dalam kesempatan ini, tetapi sederhananya adalah jihad itu mengandung makna yang sangat luas. Jihad yang mengambil bentuk kekerasan itu hanya salah satu bentuk saja dari jihad yang diajarkan oleh Islam. Sehingga Nabi Muhammad satu ketika pulang dari peperangan yang kaum muslimin mengalami kekalahan ya, kalau tidak salah itu perang Uhud, itu perang yang paling berat itu. Perang paling berat yang dialami oleh orang Islam itu ya Uhud itu. Tapi Nabi mengatakan roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semuanya baru balik dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat kan kaget, bukannya perang Uhud ini udah paling dahsyat nih. Kita hampir kekalahan terjadi ya di sini ini. Korban terbanyak casualtiesnya ya di sini ini banyak kok. Kenapa Nabi menyebut ini masih perang kecil, jihad kecil? Kemudian Nabi menyatakan perang yang lebih besar itu adalah perang melawan diri sendiri. Jihadun nafs itu. Artinya ya memang dalam hal apapun kan. Maka di dalam terorisme, radikalisme dan seterusnya tadi itu saya kira sebelum jauh-jauh jihad dengan meledakkan bom misalnya itu, jihadnya adalah melawan diri sendiri dulu gitu. Nah, itu saya kira. Mungkin cukup sekian
wawancara kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.